Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu, Pak. Berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk apa tidak ya? Siapa? Siapa yang sama? Kenapa ikutan Akil? Sakit. Ya, kita doakan semoga Akil dan Iqbal lekas sehat, ya, supaya bisa bergabung lagi dengan tetap belajar bersama. Amin ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, supaya kita timbul rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita mengingat dulu langsung dari depan Pancasila, ya. Silakan semua berdiri. Oke, anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar rantai makanan mata pelajaran kelas 5. Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Apa fokus? Oke, semua ya. Silakan bukunya dikeluarkan. Buku dan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah disiapkan bukunya dan alat tulisnya, anak-anak? Nah, jika sudah, ya, Bu Berla mau bertanya. Tadi anak-anak sudah sarapan apa belum ya? Sarapan. Kalau tadi malam sudah makan malam apa belum? Kalau boleh tahu, ada yang mau cerita nggak tadi malam pakai menu apa? Ini sudah jadi. Ya, tadi malam makan sama apa, Ja? Telur, kamu, mie, sama kering tempe. Ya, ada lagi yang mau bercerita? Tadi malam pakai menu apa? Oh iya, Ali.
Goreng sama sayur bening. Nasi enggak? Iya, sama nasi. Nah, anak-anak ya, tadi Ali dan Ica bercerita tadi malam dia makan malam sama Ica sama telur, sama tahu, sama apa lagi Ica tadi? Mie, sama goreng. Kalau Ali makan malamnya sama nasi dan ayam goreng serta sayur bening. Nah, kalau boleh tahu, nasi itu berasal dari mana ya? Dari padi, ya. Terus jadi beras. Setelah beras ditanam menjadi nasi. Nah, kalau ayam goreng berasal dari mana? Dari ayam yang dipotong dari hewan. Nah, maka dari itu kita nanti akan belajar makan dan dimakan. Kenapa sih harus ada hewan yang dimakan dan ada tumbuhan yang menghasilkan beras itu? Nah, nanti akan berhubungan erat dengan pelajaran ini, rantai makanan, yaitu di dalam mata pelajaran IPA. Sudah siap ya anak-anakku? Sudah. Nah, anak-anak, diharapkan kalian setelah belajar hari ini, yang pertama kalian bisa menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan, peran-perannya. Nah, kali ini Bella punya video pembelajaran yang akan memberitahu kalian apa sih rantai makanan itu. Jadi tolong disimak ya. Sudah siap? Nanti ketika video pembelajarannya sudah ditayangkan, tolong kalian dicatat hal-hal penting yang ada di video. Sudah siap? Ya, silakan disiapkan dulu. Ini ya. Silakan menonton. Gimana anak-anak? Seru nggak nonton video pembelajarannya? Jadi kalian lebih paham lagi apa itu rantai makanan. Tadi sudah dicontohkan rantai makanan yang ada di ekosistem sawah, padang rumput, ekosistem laut. Jadi kalian lebih paham lagi kalau sudah diberi contoh. Nah, sekarang Bella akan bertanya sama kalian, apa itu rantai makanan? Siapa yang mau menjawab? Ciri-ciri. Ya, ayo Rizky S. Proses makan dan dimakan. Tepuk tangan buat Rizky. Lebih lengkapnya lagi adalah proses makan dan dimakan yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Tadi kita belajar rantai makanan ya. Tentang rantai makanan. Yang pertama, pengertiannya ya, yaitu rantai makanan adalah
di dalam suatu ekosistem. Selanjutnya pertanyaannya, siapa saja komponen dalam rantai makanan itu? Ya, siapa yang mau menjawab? Jadi komponennya apa saja? Ya, Yusuf A. Iya, tepuk tangan buat Yusuf A. Tidak usah malu-malu ya teman-teman ya. Kita kan belajar bersama ya. Jadi komponen rantai makanan itu ada yang namanya produsen, konsumen, dan pengurang. Ada 3 ya. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Tadi pengurai nama lainnya apa ya? Dekomposer. Lanjut untuk yang konsumen. Konsumen itu dibagi menjadi berapa? 3. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Ada pun konsumen tingkat 4, tapi jangan terlalu ya. Untuk konsumen 1 diduduki oleh dewan herbivora makan tumbuhan. Tingkat 2 karnivora. Yang ketiga karnivora juga, yang predator ya. Bagaimana energi mengalir dalam rantai makanan itu? Yang pertama, produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 dimakan oleh lanjut konsumen 2, lalu konsumen 3 mati diuraikan oleh dekomposer. Apa yang terjadi jika suatu komponen itu punah? Apa yang terjadi? Misal belalang pada ekosistem sawah itu mati. Apa yang terjadi? Yang produsen bagaimana? Bertambah banyak. Yang makan belalang seperti katanya bagaimana? Akan berkurang karena makanannya tidak ada, belalangnya punah. Jadi kakaknya bingung cari makan di mana lagi. Itu ya anak ya. Nah, ini adalah rantai makanan. Jadi dimulai dari produsen, konsumen, konsumen tingkat 1, 2, 3, dekomposer, lanjut menjadi tanah yang subur dan berguna untuk produsen kembali. Begitu, itu namanya siklus ya. Lanjut terus ya. Nah, produsen coba dibaca salsa. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berangkat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau yang berbentuk sintetis menggunakan cahaya matahari. Iya, terima kasih ya Salsa ya. Jadi produsen itu apa sih sebenarnya? Produsen itu adalah tumbuhan hijau yang bisa memasak makanan sendiri, hasil dari fotosintesis yang membutuhkan air, yang membutuhkan tanah yang subur, membutuhkan cahaya matahari, dan zat hijau daun yang namanya klorofil. Ya, sudah kalian pelajari di kelas 4 toh, yang fotosintesis. Nah, itu nanti akan dilanjut di sini rantai makanan. Jadi yang
tumbuhan hijau itu contohnya yang memiliki pohon hijau ya. Pohon mangga, pohon jambu, apalagi pohon pepaya ya, yang punya zat hijau daun yang bisa untuk berfotosintesis. Lanjut konsumen, coba kita dibaca yang lantang konsumen. Iya, terima kasih ya Dika ya. Jadi konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup yang lain untuk mendapatkan energi. Jadi kenapa dari awal mengatakan tadi malam kalian makan dengan apa? Lanjut Dika dan Ali menjawab dengan pertanyaan tadi ya. Jadi dia mendapatkan energi. Dan tadi sarapan juga mendapatkan energi, bisa nanti untuk bersekolah ya, dapat berpikir, dapat belajar, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, semangatnya? Nah, jangan lemas ya. Nah, semester itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat pertama yaitu herbivore, seperti kambing, sapi, apalagi belalang, kelinci ya, yang memakan sayur-sayuran, buah-buahan, nggak doyan daging. Namanya herbivora itu memakan tumbuhan. Lanjut konsumen tingkat 2 yaitu pemakan hewan tumbuhan, misalnya ular yang memangsa burung, memangsa katak, memakan belalang, doyan daging. Okay. Untuk konsumen tingkat 3 yaitu pemangsa puncak yang memangsa hewan lain seperti elang yang memakan ular, binatang ya, atau harimau yang memangsa rusa. Jadi termasuk karnivora predator karena dia memakan hewan pemangsa seperti itu ya. Lanjut. Jadi anak-anak, apa sih pentingnya keseimbangan? Jadi jika satu jenis hewan punah, maka keseimbangan alam akan terganggu. Tadi sudah disampaikan di videonya ya, akan terganggu karena akan mempengaruhi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke anak-anak, karena kita sudah pada bengong ya, ini Bu Bella akan memberikan sebuah lagu tentang rantai makanan ya. Kita nyanyi bersama-sama ya, sambil tepuk tangan ya. Siap? Siap. Oke. Ayo kawan, kita belajar semuanya dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pemurah.
membuat sebuah diorama ekosistem rantai makanan. Nah, maka dari itu kita akan membentuk kelompok dulu anak-anak, ya. Membentukkan kelompoknya sudah Bu Bella tuliskan ya. Nanti tolong disesuaikan dengan undiannya, ya. Nanti ada undiannya diambil, ya. Dari masing-masing. Yang kelompok pertama ya. Silakan perwakilan dari kelompok untuk mengambil undiannya dapat ekosistem apa? Ya, diambil saja. Ambil saja. Sudah dapat semua undiannya? Coba yang kelompok ini, kelompok berapa ini? Satu dapat apa? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Lanjut ini kelompok berapa? Dapat ekosistem apa? Ekosistem laut. Yang tengah kelompok berapa? Yang kelima ekosistem apa? Hutan. Sebelah sana? Kelompok empat. Ekosistem danau. Danau. Lanjut yang sebelah sana? Kelompok tiga. Ekosistem gurun. Oke ya. Nah, nanti disiapkan alat dan bahan yang sudah Bu Bella beritahu kemarin membawa alat dan bahannya. Sudah siap anak-anak? Sudah dikeluarkan dulu alat dan bahannya. Baik anak-anak ya. Ini nanti akan Bu Bella bagikan lembar kerja murid yang nantinya akan kalian kerjakan. Serambi kalian akan pembuatan diorama. Jadi nanti berkelompok ya anak-anak ya. Jadi ada yang buat, ada yang menjawab, ada yang memotong, ada yang menempelkan. Ya, diminta tulisannya. Silakan setiap kelompok mengambil lembar kerja muridnya. Jangan lupa nanti diberikan nama kelompok ya dan kelasnya. Baik anak-anak, mau perhatiannya. Mana konsentrasimu? Iya. Nah, nanti dalam pembuatan diorama akan membutuhkan alat dan bahan seperti gunting, lem tembak, double tip, ya, styrofoam dan hewan-hewan. Jadi dimohon hati-hati, ya. Itu sudah ada instruksinya. Silakan nanti dibuat dioramanya dengan ketentuan waktu 20 menit dari sekarang, ya. Jadi nanti semua anak-anak harus bekerja sama dalam kelompoknya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Tepuk tangan dulu.
Mohon perhatiannya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memulai satu presentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah diorama kami. Ini diorama ekosistem gurun. Terangkan mohon perhatiannya ya teman-teman ya. Yang pertama ada pohon hijau. Pohon hijau dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh laba-laba. Laba-laba dimakan oleh burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh rubah. Rubah mati. Lalu diuraikan dengan oleh jamur. Itu teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Bagus nggak diorama kami? Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bawa siapa yang mau maju ya? Ayo. Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan kerja kelompok jelaskan mengapa tumbuhan bibit sebagai protein yang dalam rantai makanan merupakan proses yang terjadi. Apa yang terjadi jika salah satu Baik anak-anak ya, karena sudah maju semua, alhamdulillah ya. Sekarang hasilnya diletakkan di depan semua. Ayo, taruh sini.
jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Jadi anak-anak ya, di pembelajaran ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa itu rantai makanan, proses, atau yang bisa mengajari menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Rantai makanan apa ya? Adalah proses makanan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Ya, ada berapa komponen? Anak-anak siapa yang mau menjawab menarik kesimpulan? Mumut, silakan Mumut berdiri. Oksigen, desain, jumlah kopi dan kebetulan. Iya, tepuk tangan. Manik dan Mumut. Ya, biar lebih semangat lagi, Bu Bella punya satu lagu lagi, yaitu lagu rantai makanan, tapi dengan nada lagu anak kambing saya, ya. Kita akan bersama deh. Nah, sekarang Bu Bella punya soal evaluasi yang nanti akan dikerjakan masing-masing individu ya. Jadi kalau tadi berkelompok, ini sekarang individu. Silakan diambil bolpoinnya untuk mengerjakan. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absennya ditulis ya. Silakan dikerjakan, waktunya 3 menit dari sekarang. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah selesai, silakan keluar. Baik, semuanya duduk siap. Baik, anak-anak. Jadi, apa sih
produsen, dimakan konsumen 1, dimakan konsumen 2, konsumen 3, lalu nanti dan digunakan oleh penggunaan atau dekomposer. Oke, satu lagi anak-anak, Bella meminta kalian memperkenalkan sendiri dengan cara menuliskan di screen note ya, yaitu yang pertama, hal baru apa yang saya pelajari hari ini? Yang kedua, hal yang menarik bagi saya. Yang ketiga, bagaimana perasaan saya setelah belajar hari ini dengan kata yang singkat saja ya. Lanjut nanti ditambahkan di papan tulis ya anak-anak. Makasih ya sudah berpartisipasi untuk memberikan pesan untuk Bu Bella. Nanti kita akan baca satu persatu ya. Untuk materi selanjutnya, besok kita akan mempelajari tentang simbiosis dalam ekosistem. Baik anak-anak, bagaimana perasaan hari ini? Adakah yang masih belum paham saat ini? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, dibereskan dulu alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Ya, baik. Kita berhubungan dulu. Silakan tadi yang berangkat terlebih dahulu siapa yang sambil sini ya. Sukma, oke Sukma, dipimpin dulu. Di tempat duduk saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin.